Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran, di mana saja Anda dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali berjumpa di serial Tahsin Al-Quran. Semoga dengan kita belajar ilmu tajwid, kita semakin hari semakin baik dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Para pemirsa, sahabat pencinta Al-Quran, kita kembali kepada metode rubaiyat. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang huruf hijaiyah urutan Baghdadiyah, kemudian kita juga sudah membahas huruf hijaiyah urutan rubaiyat, dan terakhir kita menghafal huruf hijaiyah cara rubaiyat. Nah, barangkali para sahabat, para pencinta Al-Quran masih mengingat bagaimana teknik-teknik yang sudah diajarkan pada bab 1 ini, pada pelajaran pertama atau pertemuan pertama ini, dengan terdiri dari beberapa bagian. Nah, hari ini kita akan membahas huruf hijaiyah, rubaiyat dalam berbagai posisi, sekaligus latihannya seperti apa. Mari kita simak. Namun sebelum saya lanjutkan, silakan agar channel ini berkembang, dimohon kepada para sahabat pencinta Al-Quran untuk like terlebih dahulu, subscribe, lalu kemudian komen. Sahabat pencinta Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baiklah, kita akan melanjutkan materi kita. Menghafal sudah ya. Nah, sekarang bagian D, huruf hijaiyah rubaiyat dalam berbagai posisi. Kita akan mengenal terlebih dahulu kelompok huruf rubaiyat, kelompok huruf hijaiyah rubaiyat dalam berbagai posisi. Yang pertama, kelompok garis lengkung bertitik. Ya, kelompok pertama kemarin kita sudah hafalkan. Ini namanya kelompok garis lengkung bertitik. Kelompok pertama. Nah, kita akan memberikan informasi, mengajarkan kepada santri, kepada kita sendiri, bahwa ada berbagai macam bentuk ketika huruf tersebut berada di depan, di tengah, di belakang, atau ketika bersambung. Nah, coba perhatikan sekarang, kita lihat huruf ba ketika di depan bentuknya seperti ini, ya. Ba ketika di depan bentuknya seperti ini. Kemudian huruf ya ketika di depan berbentuk seperti ini. Kemudian huruf nun berbentuk seperti ini, huruf ta berbentuk seperti ini, dan huruf sa berbentuk seperti ini. Ini ketika dia berada di depan. Mari kita lihat ketika huruf ba, ya, nun, ta, sa berada di tengah. Jadi ketika di tengah, maka bentuknya seperti ini. Huruf ba seperti ini, huruf ya seperti ini, huruf nun seperti ini, huruf ta seperti ini, huruf sa seperti ini. Kemudian huruf rubaiyat kelompok pertama pada posisi ketika dia di belakang. Kita perhatikan huruf ba seperti ini, huruf ya, nun, ta. Nah, untuk ta ini ada 3 bentuk. Ta seperti ini, ya, seperti ini juga ta, ini seperti ini juga nih ta. Nanti bagaimana penjelasan lanjutan kita akan bahas. Kemudian huruf sa seperti ini. Nah, ketika bersambung maka dia seperti ini. Ba, ya, nun. Ba, ya, ta, ya. Ba, ya, nun, ta. Ta, ba, ya, sa, ba, ta,
ba, sa, ya. Nah, ini huruf rubaiyat ketika berada di posisi. Nah, ini huruf kelompok kedua, harus dipahami betul. A, wo, jim, ha, kho. Ini bentuk di depan seperti ini. A, bentuk wo, bentuk jim, ha, kho. Ketika di tengah, ain, ya seperti ini. Kemudian ghain, seperti ini, ghain, jim, ha, kho. Ketika di belakang, ain, ghain, jim, ha, kho. Iya. Lalu ketika mereka bersambung, ini kita masih sebut hurufnya ain, 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 ghain, 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 ha, jim, kho, ha, jim, kho, ha, jim. Iya. Nah, kelompok ketiga, sin, shin, shad, dad. Sin ketika di depan, sin, shin, shad, dad. Ketika di tengah, sin, shin, shad, dad. Ketika di belakang, sin, shin, shad, dad. Ketika bersambung, shin, sin, shin, shad, sin, dad, 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 shad. Kelompok berikutnya, huruf-huruf duduk. Dal, zal, ro, zai, waw. Ketika di depan tidak ada perubahan. Dal, zal, ro, zai, waw. Kemudian ketika di tengah, dal, zal, ro, zai, waw. Dal, zal, ro, zai, waw. Ya, ini ketika di belakang. Kemudian ketika bersambung, ba, dal, dal, fa, dal, nun, zal, ro, zai, qaf, sa, waw, ba, waw, zai, ro. Nah, terakhir adalah huruf berdiri. Alif, lam, kaf, ta, za. Ketika di depan, alif, lam, kaf, ta, za. Huruf kaf ada dua bentuk ketika di depan. Kemudian di tengah, alif, lam, kaf, ta, za. Juga huruf kaf seperti ini ada dua model. Kemudian ketika di belakang, alif, lam, kaf, ta, za. Ketika bersambung, lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, alif, alif, lam, lam, ha, kaf, mim, ta, ta, ha, ro, kaf, waw, ta, zo, fa, ro. Jadi ini huruf-huruf yang kita sebutkan. Nah, baru kita masuk kepada latihan bagaimana menyebut daripada huruf-huruf yang sudah dipelajari. Ada beberapa catatan, perhatikan. Muta'alim, santri hanya diminta menyebutkan satu persatu huruf-huruf hijaiyah dalam ayat-ayat Al-Quran pada beberapa lembar berikut ini. Tidak usah dibaca dengan tanda bunyinya atau harakatnya. Usahakan setiap hurufnya disebut, dan jika ada yang tidak kenal silakan ditandai, dan pada pertemuan kedua bisa ditanyakan kepada
muallim. Nah, latihannya kita mengenali hurufnya saja, tidak perlu dibaca beserta harokat. Contoh, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Jadi santri maupun kita tidak perlu membacanya, tapi disebutkan seluruh hurufnya. Inilah latihan pada bab 1. Kemudian alif, nun, alif, alif, ain, to, ya, nun, kaf, alif, lam, kaf, waw, sa, ro, fa, sod, lam, ro, ba, kaf, waw, alif, nun, ha, ro, alif, nun, shin, nun, hamzah, kaf, ha, waw, alif, lam, alif, ba, ta, ro. Nah, ketika kita atau santri atau anak kita sudah bisa menyebutkan huruf ini, maka boleh kita lanjutkan pada bagian berikutnya. Sama latihannya menyebutkan huruf sampai semua bisa atau sampai selesai. Nah, barangkali ini yang menjadi pokok bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa diajarkan kepada santri, pada anak, atau bahkan untuk diri kita sendiri. Terima kasih atas segala perhatian. Sampai ketemu lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.